Halo, jumpa lagi di channel Five Chemistry. Di video kali ini saya akan bahas beberapa soal tentang penentuan rumus empiris dan rumus molekul. Ada juga tentang perhitungan kadar ya. Materi kimia kelas 10 semester 2. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasan tiap soalnya? Yuk langsung aja saya mulai. 5 buah soal pilihan berganda semuanya ya. Oke, kita ke soal nomor 1. Kadar nitrogen N dalam pupuk urea CONH2 dua kali sebesar berapa persen? Ini menghitung kadar ya. Nah, jadi kalau menghitung kadar, ya jadi persen apa yang ditanya? Misalnya kan yang di soal ditanya persen nitrogen. Ya. Jadi kita tentukan dulu berapa banyak jumlahnya, jumlah atomnya di situ, di senyawa itu, dikalikan dengan AR dari si nitrogennya, dibagikan MR dari senyawanya. Senyawanya kan CO, NH2 dua kali si ureanya. Jangan lupa yang namanya persen kan kita kalikan 100% kan. Kita masukkan angka-angkanya, jumlah N-nya berapa? Nah, ini N-nya, N di sini itu ada 2 kan? Kan dikurung ya, hati-hati ya, jangan salah ya. Jadi 2, AR dari N itu 14. Ini CO NH2 dua kali itu MR-nya 60 ya, bisa dihitung nanti ya kalian. Jangan lupa dikali 100%. Nah, didapatlah ini sekitar 46,666667. Ini yang paling tepat ini ya, yang B. Jadi ingat aja nih rumusnya. Berapa banyak jumlahnya dikali AR-nya dibagi MR senyawanya, jangan lupa dikalikan 100%. Oke, nomor 2. Penyedap masakan ya, MSG, merupakan senyawa yang mengandung nitrogen, ada nitrogen, kadarnya 9% beratnya. Di soal nomor 1, kadar yang ditanya. Sekarang kadarnya udah dikasih tahu. Massa molar MR-nya ya, si MSG 155 gram per mol. Berapa banyak jumlah atom nitrogen dalam setiap molekul MSG? Jadi bisa dibilang kebalikan dari soal yang di atas nih. Persen nitrogen, jumlah nitrogen, kali AR dari nitrogen. Nah, di sini MR zat-nya berbeda kan? Zat-nya adalah si MSG kan? Nah, gini. Oke, kita tinggal masukkan angkanya. Nah, di sini si N-nya itu udah dikasih tahu 9%. Jadi yang ditanya siapa? Yang si jumlah N-nya ini, atau ada yang sebut ini indeksnya ya. Jumlah N ini yang kita nggak tahu. AR dari N kan ada 14. MSG MR-nya dikasih tahu 155 kali 100%. Oke, atau dikali silang jadi jumlah N, jumlah atom N sama dengan 9% dikali 155 dibagi 14 kali 100%. Bisa coret. Nah, saya dapatnya ini 0,99. Ya kan nggak mungkin jumlah molekul jumlah atom 0,99 ya. Ini mendekatinya adalah 1. Jadi bisa dikatakan ada 1 buah nitrogen dalam setiap molekul MSG itu. Oke. Lanjut yang ketiga. Ada unsur Fe katanya besi membentuk oksida yang mengandung oksigen. Tapi katanya oksigen itu 28% massa dari keseluruhannya gitu. Nah, AR-nya dikasih tahu, yang ditanya adalah rumus empiris dari si oksida tersebut. Rumus empiris, rumus dengan perbandingan paling sederhana ya dari atom-atom penyusun suatu senyawa. Jadi kita yang ditanyakan itu ini FeXOY. Jadi kita nggak tahu X-nya berapa, Y-nya berapa, itu maksudnya. Nah, tapi yang dikasih tahu si oksigennya katanya 28% massa. Berarti kan otomatis si Fe 100 kurang 28 kan?
Ya karena kan totalnya 100%. Nyambung ya? Nah, kalau ketemu soal-soal seperti ini nggak usah ragu, anggap saja atau misalkan total zatnya sama dengan 100 gram. Artinya nanti yang si oksigen itu akan sama dengan 28 gram, sedangkan si Fe sama dengan 100 kurang 28 atau 72 gram. Jadi nggak usah panik dengan persen-persen ya. Oke, nah untuk menentukan empiris kita bandingkan molnya ya. Mol si Fe bandingkan dengan mol si O. Kok Fe lagi? Oke, mol si Fe berarti masanya dibagi AR-nya. Sedangkan si O itu tadi 28 masanya dibagi 16 ya AR-nya. Nah, ini dapatlah sekitar 1,28 sekian atau 1,3. Ini 1,75. Nah, kalau kayak gini gimana caranya? Nah, saya bagikan 1,3 dibagi 1,75 itu dapatnya 1,75 itu dapatnya sekitar 0,74 sekian mendekati 0,75. 0,75 ini berapa banding berapa? 3 banding 4. Jadi dapatlah Fe3O4 yang dimaksud. Yang B yang tepat ya. Oke. Soal nomor 4 dan 5. Nomor 4. Ada senyawa oksida kromium. Oksida kromium artinya Cr, X, OY. Nggak tahu Cr berapa, O berapa. Oke, mirip kayak yang tadi. Tapi katanya totalnya ini 15,2 gram. Lalu di dalamnya ternyata si Cr saja, si krom saja ada 10,4 gram. Yang ditanya rumus empirisnya gimana gitu. Paham dulu ya soalnya ya. Jadi kita udah punya ini si Cr 10,4 gram. Maka pasti O-nya adalah selisih dari 15,2 kan? 15,2 dikurang 10,4 gram itu. Oke. Nah, jadi kalau udah dapat massa-massanya ya tinggal bandingkan seperti yang soal tadi, mol si Cr banding mol si O. Cr-nya 10,4 dibagi AR dari si Cr 52 ya. Banding ini 15,2 minus 10,4 dibagi O itu 16. Nah, saya dapat ini 0,2 banding 0,3. Atau bisa dikatakan CR2 O3. Kan 2 banding 3 itu kan. 0,2 banding 0,3. Nih, opsinya yang tepat adalah yang dadu, D. Oke, yang terakhir ada hemoglobin dengan MR 68.000 ya. Ini besar memang ya MR-nya si hemoglobin. Ada 0,33% massa besi. Jadi dalamnya ada besi. Berapa banyak sih jumlah atom Fe dalam molekul hemoglobin tersebut? Ini seperti soal nomor berapa tadi ya? Nomor 2 ya. Jadi persen Fe sama dengan jumlah Fe dikali AR dari Fe dibagi MR hemoglobin. Jangan lupa kali 100%. Nah, persen si Fe katanya 0,33. Jumlah Fe ini yang ditanyakan. AR dari Fe dikasih tahu ya, 56. MR-nya 68.000. Jangan lupa kali 100%. Oke, persen-persennya itu coret bisa ya. Jadi jumlah Fe dalam molekul hemoglobin itu adalah sebanyak 0,33 dikali 68.000 dibagi 56 kali 100. Ya, dapatlah ini
mendekati juga ya. Ini pas ya 4 ya. Dapat 4 nih. Ini jumlah si Fe ya. Jadi di dalam satu molekul hemoglobin itu terdapat 4 buah unsur Fe di dalamnya atau atom Fe di dalamnya. Oke, gitu ya. Kurang lebih gimana caranya menentukan kadar atau juga menentukan jumlah atomnya atau juga menentukan rumus empiris dari suatu senyawa ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Oh ya, maaf atas segala kesalahan kekurangan ya. Niatnya cuma bantu saja ini. Oh ya, jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.